Ancol di masa alam dan mitos. Jauh sebelum gemerlap lampu kota menyinari garis pantai, kawasan yang kini dikenal sebagai Pantai Ancol merupakan bentangan alam sunyi di pesisir utara Jakarta. Angin laut berhembus bebas membawa aroma garam, sementara ombak dari Laut Jawa memecah lembut di antara rimbun bakau dan rawa payau. Di masa itu, daratan Ancol bukanlah tujuan wisata, melainkan ruang hidup bagi alam dan manusia yang menggantungkan napasnya pada laut. Tokoh tua bernama Ki Jatmika, seorang nelayan sekaligus penjaga pantai secara turun-temurun, sering duduk di tepi perahu kayunya saat senja jatuh. Ia percaya bahwa Ancol bukan sekadar tempat, melainkan makhluk hidup yang memiliki kehendak. Laut di sini mendengar, begitu katanya kepada putranya, Wira, setiap kali mereka menebar jala di muara Kali Ancol. Kepercayaan seperti ini mengakar dalam kehidupan masyarakat pesisir kala itu. Di masa ketika nama Ancol belum tertulis di peta resmi, wilayah ini berada di pinggiran pengaruh Jayakarta, jauh sebelum berubah menjadi Batavia. Hutan bakau menjadi benteng alami dari banjir dan badai, sekaligus tempat berkembangnya makhluk laut kecil yang menopang kehidupan para nelayan. Namun, wilayah ini juga dikenal angker. Kisah tentang roh penjaga pantai dan cahaya misterius di malam hari menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ki Jatmika kerap mengingatkan Wira agar selalu meminta izin sebelum melaut. Bagi mereka, garis pantai Ancol adalah batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Ketika badai datang tiba-tiba, mereka percaya laut sedang murka. Ketika tangkapan melimpah, mereka bersyukur pada alam yang dianggap bermurah hati. Hubungan manusia dan pantai begitu intim, belum tersentuh oleh ambisi pembangunan atau kekuasaan. Namun waktu tak pernah berhenti. Perlahan, perahu-perahu asing mulai terlihat di Cakrawala. Angin membawa bahasa yang tak dikenal, bersama niat menguasai pesisir strategis ini. Ki Jatmika merasakan firasat perubahan. Ia tahu, ketenangan Ancol suatu hari akan berganti dengan hiruk-pikuk manusia dan kepentingan. Narasi ini menjadi awal dari perjalanan panjang Ancol, dari pantai alami penuh mitos, menuju panggung sejarah besar yang akan mengubah wajahnya selamanya. Ombak yang sama akan menjadi saksi bagaimana tanah sunyi ini kelak menjelma menjadi bagian penting dari denyut kehidupan kota terbesar di negeri ini. Ancol pada zaman Batavia dan kolonial. Perubahan itu akhirnya datang, perlahan namun pasti. Di usia senjanya, Ki Jatmika menyaksikan garis Cakrawala yang dahulu hanya dihiasi burung laut, kini dipenuhi bayangan kapal-kapal besar asing. Layar mereka tinggi menjulang, tubuhnya gelap dan kokoh, bergerak tanpa menghormati irama laut yang selama ini dijaga alam. Pantai sunyi yang dahulu akrab kini mulai terasa berbeda, seolah tidak lagi sepenuhnya milik para nelayan. Wilayah pesisir ini mulai masuk ke dalam pengaruh kekuasaan kolonial ketika VOC menancapkan kekuasaan di kota yang kini dikenal sebagai Batavia. Pantai Ancol dilirik bukan karena keindahannya, tetapi karena posisinya yang strategis. Laut dan daratan di sini dianggap penting untuk pertahanan, pelabuhan kecil, dan suplai logistik. Perlahan, hutan bakau ditebang, rawa ditimbun, dan jalur-jalur tanah mulai dibentuk. Wira, yang kini beranjak dewasa, tidak lagi hanya menjadi nelayan. Ia sering diminta membantu mengangkut kayu atau hasil laut untuk para mandor Belanda. Upahnya kecil, namun pilihan hidup masyarakat pesisir semakin sempit. Banyak nelayan dipaksa tunduk pada aturan baru. Waktu melaut dibatasi, hasil tangkapan harus dijual dengan harga yang ditentukan, dan pantai yang dulu bebas kini dijaga serdadu bersenjata. Nama Ancol mulai tercatat sebagai bagian dari wilayah pengembangan Batavia. Rumah-rumah kecil pekerja pribumi berdiri berdekatan dengan gudang-gudang kayu dan pos pengawasan. Di malam hari, lentera menggantikan api unggun tradisional. Kisah-kisah mistis yang dulu menguasai pantai mulai tersisih, digantikan rasa takut pada cambuk dan hukuman. Ki Jatmika, yang kini jarang melaut, sering duduk memandang air yang berubah warna akibat lumpur timbunan. Ia merasa hubungan manusia dan laut telah retak. Laut tidak lagi diajak bicara, ucapnya lirih kepada Wira. Dalam hatinya, ia tahu zaman lama telah berlalu. Pantai Ancol tidak lagi dihuni oleh keheningan dan mitos, melainkan oleh kepentingan dan kekuasaan. Pada abad ke-18 dan ke-19, kawasan pesisir ini juga mulai dikenal sebagai tempat peristirahatan kaum Eropa. Udara laut dianggap menyehatkan bagi tubuh yang lelah oleh hiruk-pikuk Batavia.
Vila-vila sederhana berdiri di beberapa titik, tertutup bagi pribumi. Ironisnya, tanah yang dulunya menjadi ruang hidup nelayan kini berubah menjadi ruang pelarian bagi penguasa. Wira memendam kegelisahan. Ia mulai menyadari bahwa tanah dan laut bisa dirampas tanpa suara. Namun di tengah tekanan itu, semangat bertahan tidak pernah padam. Masyarakat pesisir tetap menanam harapan pada generasi berikutnya bahwa Ancol suatu hari akan kembali menjadi milik mereka, bukan sebagai tempat takluk, melainkan sebagai ruang hidup yang bermartabat. Narasi ini menandai babak penting dalam sejarah Ancol, dari alam bebas menuju wilayah kolonial yang terkekang. Ombak tetap bergulung, namun di balik geraknya, tersimpan kisah perubahan yang pahit dan tak terelakkan, sebuah jembatan menuju masa perjuangan yang segera menyusul. Ancol dalam masa perjuangan dan awal kemerdekaan. Tahun-tahun berlalu, dan Ancol kembali berganti wajah. Bayang-bayang kekuasaan kolonial mulai goyah ketika gejolak perlawanan rakyat merebak di berbagai penjuru tanah air. Di pesisir Ancol, yang kala itu masih menjadi tepian keras kota Batavia, denyut sejarah terasa kian cepat. Wira, putra Ki Jatmika, kini bukan lagi pria muda. Raut wajahnya matang oleh pengalaman pahit di bawah kekuasaan penjajah. Ki Jatmika telah lama berpulang, dimakamkan tidak jauh dari garis pantai yang dulu dijaganya. Namun pesan-pesannya terus hidup di benak Wira, laut adalah saksi, tanah adalah ingatan. Ketika Jepang datang menggantikan Belanda pada awal 1940-an, Ancol kembali berubah. Gudang-gudang kolonial dialihfungsikan, pos penjagaan diperketat, dan kerja paksa menjangkau pesisir. Nelayan dipaksa menjadi romusha, sementara laut yang dulu memberi kehidupan kini menjadi batas terlarang. Pada masa ini, Ancol tidak lagi sekadar wilayah pesisir, tetapi simpul strategis yang diawasi ketat. Jalur laut dipandang penting dalam konteks Perang Asia-Pasifik. Wira, yang dipaksa bekerja mengangkut logistik, melihat sendiri bagaimana pantai ini menjadi bagian dari mesin perang. Banyak sahabatnya tak pernah kembali. Ombak tetap bergulung, namun pantai sering dipenuhi ratapan yang tak terdengar. Ketika kabar kemerdekaan Indonesia bergema pada 1945, Ancol menjadi salah satu wilayah yang ikut bergetar. Kota ini tak lagi disebut Batavia, melainkan berubah nama menjadi Jakarta. Namun merdeka di atas kertas tak serta-merta berarti damai di lapangan. Konflik bersenjata pecah, dan pesisir Ancol menjadi jalur patroli serta titik rawan pertempuran. Rumah-rumah penduduk rusak, dan pasir pantai tercampur sisa-sisa perang. Wira, meski telah berusia paruh baya, ikut membantu para pemuda pejuang sebagai penghubung jalur laut kecil. Dengan perahu sederhana, ia menyelundupkan makanan dan pesan melewati pantai pada malam hari. Dalam gelap, ia merasa kembali berbicara dengan laut, seperti yang diajarkan ayahnya dahulu. Laut yang sunyi menjadi sekutu, melindungi langkah-langkah kecil rakyat yang mempertaruhkan hidup demi merdeka. Setelah pengakuan kedaulatan, Ancol berada dalam kondisi terluka. Hutan bakau semakin menipis, bangunan terbengkalai berdiri tanpa fungsi, dan masyarakat pesisir hidup serba kekurangan. Namun, ada harapan baru. Pemerintah Indonesia mulai memandang kawasan ini bukan lagi sebagai wilayah terpinggirkan, melainkan aset yang suatu hari bisa dihidupkan kembali. Wira menyaksikan lambatnya pemulihan itu dengan sabar. Ia membuka gubuk kecil di tepi pantai, mengajarkan anak-anak nelayan membaca dan menulis. Baginya, perjuangan belum selesai. Kemerdekaan sejati adalah ketika anak-anak Ancol kelak memiliki masa depan lebih baik daripada generasi sebelumnya. Narasi ketiga ini menggambarkan Ancol sebagai ruang perjuangan yang sunyi, tidak sebesar medan perang utama, namun penting dalam denyut revolusi. Dari pantai inilah, rakyat kecil ikut menjaga api kemerdekaan agar tetap menyala, menunggu zaman baru yang perlahan akan mengubah wajah Ancol selamanya. Lahirnya kawasan wisata modern Ancol. Tahun-tahun setelah kemerdekaan berjalan perlahan namun pasti. Di pesisir utara Jakarta, kawasan Ancol masih menyimpan luka lama, tanah berlumpur, bangunan sisa perang, serta perkampungan nelayan yang bertahan di tengah keterbatasan. Wira kini telah renta. Rambutnya memutih, langkahnya kian pelan, tetapi matanya masih tajam memandang laut yang menjadi saksi seluruh hidupnya. Di sisinya, cucunya, Raka, tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar tentang dunia di balik garis ombak.
Perubahan besar mulai terasa ketika pemerintah kota merumuskan rencana untuk menghidupkan kembali pesisir utara. Ancol dipandang sebagai ruang masa depan, bukan lagi daerah pinggiran, melainkan gerbang baru kota yang menghadap ke Laut Jawa. Alat berat berdatangan, tanah ditimbun, dan garis pantai ditata. Bagi generasi tua, ini adalah pemandangan asing. Bagi generasi muda seperti Raka, ini adalah tanda harapan. Wira menyaksikan bagaimana kampung nelayan perlahan dipindahkan, sebagian dengan berat hati. Ia tak menentang, namun juga tak sepenuhnya lega. Baginya, laut bukan sekadar objek pemandangan, melainkan sahabat yang pernah melindungi dan memberi makan. Jangan lupakan asal-usulmu, pesannya kepada Raka, sekalipun pantai ini kelak dipenuhi lampu dan tawa. Pada awal dekade 1960-an, konsep kawasan wisata terpadu mulai diwujudkan. Ancol dirancang sebagai tempat rekreasi rakyat, ruang hiburan, dan simbol wajah modern ibu kota. Pembangunan dilakukan bertahap, jalan akses, pantai buatan, dan fasilitas umum. Nama Ancol kembali bergema, kali ini bukan karena mitos atau perang, melainkan karena mimpi tentang masa depan. Raka, yang bersekolah di kota, sering melihat Ancol dengan kacamata berbeda dari kakeknya. Ia terpesona pada ide bahwa pantai ini akan dikunjungi orang dari berbagai penjuru. Ia membayangkan dunia yang terbuka, tempat di mana anak nelayan tak lagi dibatasi garis pasir. Sementara itu, Wira memilih berdamai dengan perubahan. Setiap sore, ia duduk di bangku kayu, mendengar bunyi mesin bercampur debur ombak, merasakan zaman berganti di hadapannya. Pada pertengahan dekade, kawasan ini resmi dikelola secara profesional sebagai pusat rekreasi. Pantai Ancol ditata ulang, pasir dirapikan, dan ruang publik diperluas. Orang-orang mulai datang untuk berlibur, menikmati senja, dan melepaskan penat kota. Ancol menjadi milik banyak orang, sebuah paradoks bagi Wira, yang dulu mengenalnya sebagai ruang sunyi. Di hari-hari terakhir hidupnya, Wira menggenggam tangan Raka dan menunjuk laut. Pantai ini telah berubah, katanya pelan, tetapi ingatlah, ia tumbuh dari keringat dan doa banyak generasi. Pesan itu menjadi warisan yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Narasi keempat ini menandai kelahiran Ancol sebagai kawasan wisata modern, hasil dari tekad membangun dan keberanian bermimpi. Dari pesisir yang pernah terpinggirkan, Ancol beranjak menjadi panggung kebahagiaan baru, menyimpan kisah lama di balik gemerlap yang kian terang. Pantai Ancol hari ini dan makna masa depan. Pagi hari di Pantai Ancol kini terasa berbeda dari segala masa yang pernah dilaluinya. Matahari terbit perlahan dari balik cakrawala Laut Jawa, memantulkan cahaya ke permukaan air yang dulu dipenuhi perahu nelayan sederhana. Di sepanjang pantai, orang-orang berolahraga, anak-anak berlarian di pasir, dan keluarga duduk menikmati angin laut. Kehidupan bergerak cepat, seirama dengan denyut kota Jakarta yang tak pernah tidur. Raka, cucu Wira, kini telah dewasa. Ia bekerja di kawasan Ancol, di tempat yang dulunya hanya ia dengar dari cerita kakeknya. Setiap kali ia memandang laut, bayangan masa lalu seolah muncul di antara ombak. Ia teringat kisah Ki Jatmika, nelayan tua penjaga pantai, dan perjuangan ayah ibunya bertahan di tengah perubahan. Raka menyadari bahwa ia berdiri di atas lapisan sejarah yang panjang, dibangun oleh banyak tangan dan pengorbanan. Pantai Ancol hari ini bukan sekadar ruang rekreasi. Ia adalah simbol transformasi, bagaimana alam, manusia, dan zaman saling bertemu. Di balik pantai buatan dan fasilitas modern, masih ada sisa-sisa ingatan lama, arah angin yang sama, bau garam yang belum berubah, serta ombak yang tetap menyapa pasir dengan ritme kuno. Sejarah tidak lenyap, ia hanya bersembunyi di balik wajah baru. Namun tantangan juga ikut tumbuh. Abrasi, pencemaran laut, dan perubahan iklim menjadi bayangan masa depan. Raka, yang tumbuh dengan cerita-cerita kakeknya, merasa memiliki tanggung jawab moral. Ia terlibat dalam kegiatan edukasi dan pelestarian pesisir, mengajak generasi muda memandang Ancol bukan hanya sebagai tempat bersenang-senang, tetapi sebagai ruang hidup yang harus dijaga. Di suatu sore, Raka duduk di tepi pantai saat senja turun. Lampu-lampu mulai menyala, menggantikan cahaya alami yang perlahan memudar. Ia membayangkan pantai ini di masa depan, lebih hijau, lebih ramah lingkungan, lebih menghormati laut.
Dalam hatinya, ia mengulangi pesan Wira, perubahan boleh datang, tetapi akar sejarah tidak boleh tercerabut. Pantai Ancol telah menempuh perjalanan panjang, dari hutan bakau sunyi, menjadi wilayah kolonial, saksi perjuangan kemerdekaan, hingga ikon wisata ibu kota. Setiap era meninggalkan jejaknya sendiri, membentuk identitas yang berlapis. Tidak ada satu cerita tunggal tentang Ancol, yang ada adalah mozaik kisah manusia, alam, dan waktu. Narasi terakhir ini menutup perjalanan Ancol sebagai ruang yang terus hidup. Selama ombak masih mengalun di pesisir Jakarta, selama manusia masih memandang laut dengan harapan, kisah pantai Ancol akan terus berlanjut, ditulis ulang oleh generasi berikutnya, dengan tantangan dan mimpi yang baru. Pantai Ancol bukan sekadar hamparan pasir di utara Jakarta. Ia adalah lembaran panjang waktu, tempat laut menyimpan cerita, dan manusia meninggalkan jejak. Dari bisikan hutan bakau, derap langkah penjajah, suara perjuangan kemerdekaan, hingga tawa keluarga di senja hari, Ancol telah menjadi saksi perubahan zaman. Selama ombak terus menyentuh pantainya, sejarah pantai Ancol akan tetap hidup, menghubungkan masa lalu, hari ini, dan masa depan Jakarta.